Salam saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami kembalikan kepadamu, Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan pimpin kami, agar kami mengerti, memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita adalah jangan terperdaya dengan kata-kata indah. Firman Tuhan didasari dari Kolose 2 ayat 4-5. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara yang terkasih, surat ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose yang sudah menerima pengajaran dari Paulus yang didasarkan oleh kebenaran Alkitab. Mengapa Paulus menuliskan surat ini? Paulus menuliskan surat ini setelah dia dikunjungi oleh Epafras, seorang pemberita Injil dari gereja di Kolose. Epafras memberitahukan bahwa orang-orang di Kolose telah jatuh ke dalam berbagai pengajaran sesat, beribadah kepada malaikat, dan berkajang pada penglihatan-penglihatan yang membesar-besarkan diri oleh pikiran duniawi. Paulus juga memperingatkan mereka yang mengajarkan bahwa kerohanian sejati diperoleh melalui ritus perayaan dan kiat khusus. Saudara yang terkasih, renungan kita adalah jangan terperdaya dengan kata-kata indah. Kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus dan yang telah menerima pengajaran-pengajaran yang benar, harus berpegang teguh terhadap iman Kristen. Mengapa? Karena kita tidak dapat pungkiri bahwa para penyesat akan datang untuk menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan mereka akan menyerupai kebenaran serta memanipulasi firman Allah demi kepuasan daging mereka. Peristiwa di Taman Eden merupakan gambaran kepada kita bahwa bapa penyesat atau iblis telah ada untuk menyesatkan umat Allah. Iblis mengutip ayat dan memanipulasinya agar manusia percaya dengan kata-kata indahnya. Itu terdapat dalam Kejadian 4 ayat 5. Saudara yang terkasih, para penyesat telah ada dan mereka sedang mencari orang-orang percaya agar berpaling dari kebenaran Allah. Hal ini dapat kita lihat dari sebagian orang yang membawa nama Yesus untuk mengelabui orang-orang percaya. Mereka mengadakan mujizat-mujizat, bernubuat, menyembuhkan, mengusir setan, dan mendapat penglihatan-penglihatan. Inilah yang dilakukan oleh para penyesat yang mengutamakan kebutuhan jasmani yang merusak kerohanian setiap orang percaya. Saudara yang terkasih, kata-kata indah dan perbuatan mereka sangat mudah diterima oleh sebagian orang-orang percaya tanpa menguji segala sesuatu melalui Alkitab. Dan Paulus juga mengingatkan kita, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya adalah kita sebagai orang percaya jangan terlalu mudah dan gampang menerima ajaran-ajaran dari setiap orang sebelum kita menguji pengajaran itu terlebih dahulu. Akhir-akhir ini kita melihat dan mendengar dari media sosial ada sebagian orang yang melakukan mujizat kesembuhan tanpa dibuktikan secara medis dengan fakta yang real atau yang nyata. Dan ada lagi yang bersaksi mendapat penglihatan di daerah tertentu.
demi Kristus yang hidup. Semua itu tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kita sebagai orang percaya jangan pernah mengimani atau mengaminkan sebelum kita mengujinya dengan Alkitab. Paulus memperingatkan kita mengenai mempercayai filosofi atau tradisi palsu manusia, termasuk menyembah para malaikat dan secara ekstrim menyangkal bagi diri sendiri kebutuhan lahiriah, dasar sebagai suatu bentuk pendisiplinan rohani. Terdapat di dalam Kolose 2 ayat 23. Dan Paulus mendesak para orang percaya untuk menaruh hati mereka pada apa yang ada di atas. Saudara yang terkasih, hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita semua. Jadi saudaraku yang terkasih, ya, kita harus berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengerti, memahami, dan melakukannya, mengimaninya di dalam kehidupan kita. Dan kita harus kembali kepada otoritas Alkitab sendiri. Sebelum kita menerima pengajaran itu, sebelum kita melakukan pengajaran itu, mestinya kita harus kembali kepada Alkitab. Dan kita harus melihat kebenarannya di dalam Alkitab itu sendiri. Marilah kita senantiasa jangan terperdaya dengan kata-kata indah, tetapi marilah kita berpegang teguh terhadap Kristus, terhadap Allah, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kita pengajaran-pengajaran sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini, agar kami tidak terpedaya dengan kata-kata indah. Kami tahu Tuhan bahwa para penyesat akan datang untuk mengecoh kami, untuk mengganggu iman kami Bapa. Kami berdoa, kami memohon kepadamu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengetahuan tentang kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh menguji segala sesuatunya melalui Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.